Kamu seorang pengusaha yang visioner, siap mengembangkan usaha atau membuka cabang? Saatnya mendaftarkan merekmu untuk mencegah pembajakan. Kunjungi merek.djip.go.id. Sign up dan aktifasi akunmu melalui email yang diterima. Setelah akun aktif, kamu tinggal login. Pesan kode billing dengan klik tombol tambah. Pembayaran bisa dilakukan melalui m-banking, bank, ataupun ATM. Isi dan upload dokumen permohonan berupa label merek dan tanda tangan pemohon. Setelah diperiksa dan diterima, kamu akan mendapatkan sertifikat yang menandakan merekmu sudah terdaftar dan dilindungi selama 10 tahun serta bisa diperpanjang lagi. Kini, kamu bisa merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan usahamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa setia Jak TV, apa kabar? Saat ini Anda sedang menyaksikan Galeri Publik bersama Kemenkumham, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dan pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa, yaitu perlindungan pendaftaran merek atau jasa di masa tatanan normal baru bagi UKM atau usaha kecil dan menengah atau IKM, industri kecil dan menengah. Dan saat ini saya Intan Erlita tidak sendirian, karena sudah hadir tamu yang hadir di studio, yaitu ada Ibu Sutirah SHMH. Beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam, sehat ya, Bu, Mbak ya? Intan. Oh, ya, baik. Kemudian juga ada Bapak Dr. Suyud Margono SHM Hum, Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atau AKHKI, Sekjen Badan Arbitrase Mediasi HKI, BAM HKI, Ketua Program S2 Magister Hukum FH, Emput Tantular Jakarta. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Intan. Ya, dan masih ada satu lagi, yaitu ada Bapak Ashadi Setiawan SEMM, pelaku usaha atau pemilik merek ayam Kramat. Apa kabar Bapak? Selamat malam Mbak Intan, alhamdulillah baik. Baik ya, ini kayaknya udah mulai ada ininya nih, si Kramat-Kramatnya ini ya. Baik, sekarang saya akan berbincang dulu dengan Ibu Sutirah nih. Ibu, baik. Saya mau berbicara mengenai diskusi panjang mengenai pendaftaran merek, karena tentunya ini perlu diedukasi ya buat kita semuanya ya. Baik, tapi sebelumnya nih Bu nih, kita tahu di masa pandemi ini mulailah bermunculan usaha-usaha kecil gitu ya Bu ya. Betul. Nah mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum paham mengenai hak merek ini nih Bu nih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada Baik, terima kasih Mbak Intan. Mungkin bisa saya jelaskan apa tuh yang disebut merek. Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, bisa juga nama, angka, susunan warna. Kemudian dalam bentuk ada dua bentuk, pertama dimensi atau 3 dimensi. Jadi bisa juga hologram. Jadi yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau dalam kegiatan perdagangan barang dan atau merek dibagi menjadi 2. Pertama adalah merek dagang. Jadi merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada saat orang itu mendaftarkan barang dagang mereknya. Kemudian yang kedua adalah jasa, merek jasa. Kalau merek jasa itu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Jadi oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Kemudian fungsi pemakaian merek itu sendiri sebenarnya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Membedakan juga ya Bu ya dari yang lain ya. Oke, nah jadi tuh dari sekarang jadi kita harus tahu kalau orang-orang bilang mah ada warnanya gitu ya, namanya juga beda gitu ya, ada bentuk-bentuknya berbeda ya. Tapi Bu juga tapi Bu selanjutnya pertanyaan gini, kenapa sih Bu atau sebenarnya fungsinya apa sih merek itu Bu buat barang dagangan kita nih Bu nih? Pertama fungsi merek itu untuk tanda mengenal, membedakan untuk dari produksi orang yang mendaftar yang satu dengan yang lain, tentunya produk orang lain yang punya. Kemudian juga bisa
kita sebagai alat promosi. Jadi kalau kita punya merek dagang, kita bisa promosikan produk hasil kita sendiri. Kemudian cukup dengan menyebutkan mereknya saja, pasti orang sudah tahu. Dan kemudian jaminan atas mutu atau penunjuk asal barang jasa yang dihasilkan oleh orang yang membuat merek dagang itu. Kemudian seperti yang kita lihat selama ini, merek dagang itu memang menjadi sangat dikenal oleh masyarakat. Kita bisa promosikan untuk pemasarannya mungkin gitu ya. Itu, ya. Jadi penting nih pertama untuk ngebedain tadi Bu Ya, bilang betul. ya, kemudian biar lebih dikenal nih Betul. produknya kita kan, Ya. kemudian kita mempromosikannya juga bisa maksimal ya Bu ya, punya Betul. merek dagang yang Betul, sah ya, ya. gitu ya. Ya, Nah betul. tapi pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin nggak sih ada merek-merek yang tidak bisa didaftarkan mungkin menurut undang-undang gitu Bu? Bisa, merek-merek yang kita tidak bisa kita daftarkan itu biasanya yang bertentangan dengan ideologi. Oh, gitu. Jadi ideologi itu ideologi negara tentunya, peraturan perundang-undangan dan moralitas juga kan. Kemudian kesusilaan juga. Dan kemudian sama dengan berkaitan dengan yang menyebutkan barang atau jasa punya orang lain ya pendaftarnya. Kemudian ada unsur apa yang menyesatkan di dalam masyarakat. Jadi yang menyesatkan pun itu kan berarti tidak boleh ya untuk didaftarkan. Kemudian juga memuat keterangan nama varietas tanaman. Jadi kalau memang sudah menjadi varietas tanaman tentunya tidak boleh dipakai oleh yang akan mendaftarkan merek itu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa mendaftarkan nama kita ya, Ya, apapun itu juga, tapi betul. ada tentu ada aturan-aturan yang Betul, harus. betul. Ya. Iya, ya. Yang tidak bisa didaftarkan. Daftarkan. Oke, nah tuh pemirsa, jadi kalau kita punya usaha nih, selain kita berdoa minta nama yang baik ya kan, Amin. biar berkah usahanya, tapi juga kita harus mendaftarkan biar kita lebih resmi secara Iya. negara Ya, gitu betul, kan. ya. Nah sekarang gini Bu, mungkin orang-orang akhirnya mulai melek nih, oh kalau gitu saya mau daftarin aja deh biar saya Ya. mempromokan usaha saya juga Betul. bisa maksimal Ya, nih kalau sudah resmi betul. gitu kan. Tapi mungkin Ibu bisa kasih tahu ke kita misalnya berapa lama kira-kira untuk pendaftaran, kemudian juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tadi itu Bu. Baik, untuk lamanya pendaftaran itu jangka waktunya 10 tahun, bisa didaftarkan kembali. Kemudian kalau mengenai pembiayaan, kalau untuk UKM itu yang binaan dari seperti dari perindustrian atau dari dinas, kemudian atau dari barangkali di kecamatan ada, itu bisa melalui surat rekomendasinya dari yang membina dengan biaya 500.000. Kemudian kalau perorangan itu 1.800.000. Oh iya. Jadi untuk orang-orang atau Secara bersama-sama itu mandiri. 1.800.000 gitu. Baik. Itu dia dengan pendaftaran secara online. Ya, cara itu semuanya dengan online, benar apa yang dikatakan oleh Pak Suyut tadi, Iya. semuanya dengan online jadinya kayak gitu ya. Jadi sekarang udah enak ya pendaftarannya juga pakai online ya Pak ya. Betul. Ya meskipun masih ada juga mekanisme menurut Sudah undang-undang manual, tapi sekarang dengan online. Dengan Betul. Baik. Nah tadi menarik tuh Bu, bisa perorangan kemudian bisa juga Berkelompok. berkelompok. dari Ya. perusahaan bisa. Dari perusahaan jadi bisa perorangan, bisa dari perusahaan untuk mendaftarkan merek dagangnya. Baik, nah tuh jadi sebenarnya segitu pentingnya loh pemirsa, misalnya kita punya usaha nih, kita kan pengennya resmi lah gitu ya, Ya, kemudian betul. tenang, jangan sampai nanti usahanya udah gede, nggak taunya ada orang yang bilang, wah nggak bisa, itu merek dagang saya, ada kejadian kayak gitu ya Bu ya? Ada Banyak, seperti itu. Seperti itu masalahnya. Tuh, nah Sehingga jadi perlu pendaftaran. biar tenang ya Pak ya, jadi dari sekarang kita mulai mengurus semuanya, apa yang harus kita uruskan, dan jadi kita mempromosikan usaha kita juga semakin tenang, apalagi di era pandemi kayak gini kan, mulai Betul. banyak ya Ibu ya, Betul, ya, banyak sekali ya Bu betul. ya bermunculan, bagaimana menurut Ibu Bu? Dalam masa pandemik ini memang di kantor wilayah kami tetap menerima pendaftaran, jadi secara online. Bila mana masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan, karena kadang-kadang masyarakat ini nggak semua orang tahu dan ada juga yang bagaimana sih cara mendaftarnya gitu Baik, kan. ditahan dulu Bu, kita bikin pemirsa penasaran. Oke, siap. Kira-kira gimana sih cara pendaftarannya di masa pandemik ini? Karena saya yakin banget pasti banyak yang mau punya usaha sendiri ya kan. Gimana caranya kita bisa usaha kita ini menjadi resmi secara undang-undang negara ya. Jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik.
Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik pemirsa dan kita masih membahas hal yang sebenarnya penting banget apalagi buat kita yang udah mulai nih mau bikin usaha rumahan, ya kan? Nah, kita kan kepengennya usaha kita jadi besar dong, nggak kecil-kecil gitu aja kan. Nah, untuk menyiapkannya dari sekarang gimana caranya supaya merek kita nih terdaftar dan masuk dalam jalur yang resmi gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih atau bagaimana mekanisme pendaftaran untuk supaya merek dagang kita nih resmi nih. Nah, mungkin Ibu yang bisa menjawab. Baik, kalau masalah kekayaan intelektual yang lain seperti hak cipta, hak desain industri dan semuanya dapat didaftarkan secara online. Tentunya jika pemohon hendak melakukan pendaftaran secara online, dapat membuka laman website kami dgip.go.id. Akan tetapi jika pemohon mengalami kendala tentunya dalam pendaftaran merek, pemohon dapat mendaftarkan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Kami siap membantu. Jadi kami di sana ada tenaga-tenaga yang siap membantu para pendaftar merek untuk mendaftarkan secara online seperti itu. Yang penting harus dipastikan juga bahwa pemohon itu apakah memang pemohon perorangan atau pemohon memang organisasi ataupun atas nama perusahaan. Harus dipastikan itu dulu dan juga harus dipastikan label mereknya. Apakah dia merupakan logo atau dia merupakan simbol atau merupakan hologram atau 3 dimensi. Karena itu juga menentukan juga. Dan jangan lupa karena online harus stabil bentuk tanda tangannya. Dan itu dokumen-dokumen itu harus tersimpan rapi oleh si pemohon. Nah, nanti mekanisme Kanwilkumham bisa membantu apabila memang dibutuhkan bantuan. Oh iya, jadi walaupun mekanismenya online tapi bantuan dan segala macamnya masih bisa dilakukan oleh kantor wilayah. Tenaga-tenaga kami siap untuk membantu. Baik, Bu, ada perlindungan hukumnya nggak sih Bu buat merek-merek dagang yang sudah terdaftar gitu? Tentunya ada. Setiap merek dagang yang kita sudah daftarkan mereknya, bila mana ada pelanggaran tentunya, tapi juga harus pengaduan dulu, ada delik aduannya juga. Ada mekanismenya juga sendiri. ya. Tapi kalau memang tidak ada delik aduan dari si punya merek, pamannya dia dibajak atau dipakai orang lain, tentunya kami pun tidak akan tahu kan seperti itu. Jadi kami juga di kantor punya namanya PPNS gitu ya, PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari DJKI. Mereka yang akan melihat, punya kewajiban untuk memeriksa yang ngasih pengawasan udah sejauh mana pelanggaran itu. Tapi tanpa pengaduan kami pun tidak akan bisa melakukan itu gitu. Pelaku usaha juga harus aktif ya. Pelaku usaha juga harus aktif bener ya, gitu. kita juga harus aktif melihat di pasaran tuh merek kita nih kompetitornya betul. Jadi dilihat harus ada lihat dulu sama pada pokoknya atau tidak. Oh ternyata ternyata bukan pada pokoknya lagi, ternyata betul-betul logonya sama. Keseluruhan ya. Restorannya juga restoran yang itu sama. kebangetan juga sih yang buat usaha plek-ketiplek gitu ya. Karena tapi nama sama pun kan kita sudah tidak boleh, logo hampir mirip pun kita juga nggak akan. Oh jadi sebenarnya kita tuh dilindungi ya kalau gitu ya. Jadi dilindungi untuk wilayah seluruh Indonesia. Betul. Jadi bahkan maaf Pak, mohon izin sampai ejaan pun kadang kalau ejaan serupa juga ya Pak ya. Iya, ejaan serupa, ya. Lafalnya sama bunyi ucapan itu juga juga merupakan pelanggaran apabila memang itu sama pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Pokoknya mirip-mirip aja itu nggak boleh Mbak Intan. Warna apapun itu tidak boleh Itu bisa dicek nggak sih kalau misalnya punya usaha mana aja yang sudah terdaftar gitu biar misalnya yang baru-baru nih biar nggak itu bisa ya? Ada Mbak Intan, ada di laman DJKI juga itu ada daftar umum merek yang menyediakan merek-merek yang terdaftar, merek-merek yang kadaluarsa, termasuk merek-merek yang lagi dalam proses pengajuan. Itu juga sudah mendapatkan perlindungan juga ketika pendaftaran lebih dahulu. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Asadi nih. Pak Asadi kan pelaku usaha langsung nih ya. Kenapa sih Pak kok merasa penting banget untuk mendaftarkan merek dagang Bapak nih? Ya, kalau saya awalnya terus terang cerita sedikit nih Mbak Intan ya. Saya mulai usaha udah lama lah. Mungkin untuk di awal seperti umumnya pelaku usaha lain lah, kita nggak sadar gitu loh, bahkan tidak mengerti lah apa itu merek, apa itu branding. Ya kita usaha, namanya usaha mencari pendapatan lebih untuk mendapatkan finansial lah. Cuma seiring berjalannya waktu, setahun dua tahun berjalan, lambat laun ya namanya usaha kita semakin berkembang. Tentunya kan kita kan nggak ingin seperti ini aja kan. Nah karena saya bergelut di bidang kuliner,
pastilah yang saya tawarkan jasa catering, jasa nasi box. Nah, saya adalah kerjasama dengan beberapa korporat. Nah, dari sana terbesitlah mereka minta sebuah proposal. Nah, dari situ saya langsung terpanggil, kok legalitas usaha saya kok nggak ada ya, gitu kan. Jadi perlu ya Jadi merasa penting di situ ya. Nah, jadi sebenarnya ya ini belajar dari pengalaman ya. Saya juga belajar sambil berjalan gitu. Setelah 3 tahun berjalan, usaha saya mulai berkembang. Nah, barulah saya mencoba mencari informasi secara mandiri gitu loh, lewat internet, dan alhamdulillah juga dimudahkan. Terus juga saya bisa mengunjungi website di DGIP. Iya, betul. DGIP ya. Sampai akhirnya saya cari informasi di sana, mendapatkan informasi yang sungguh luar biasa banyak lah menurut saya. Saya kumpuli data-datanya dan bismillah saya maju secara mandiri saat itu. Saat itu kurang lebih 5 tahun yang lalu lah ya. Udah 5 tahun yang lalu ya? Iya, untuk usaha saya yang pertama nih. Ya. Banyak nih usahanya nih. Amin. Biayanya masih sama kan? Biaya masih sama tadi Bu. Iya, betul. Betul. Yang penting itu biayanya dulu ya Bu ya. Iya. Penting masih sama. Benar. Jadi nggak usah takut dulu. Biasanya orang tuh udah ngeri duluan sih ya. Iya, Padahal betul. kalau udah Betul, tahu betul. prosedurnya, terus biaya resminya tuh nggak usah setakut itu gitu Sama ya. keuntungan yang akan diperoleh ini kan luar itu biasa. benar keuntungannya. Kalau ngomongin banyak. keuntungan Merek beda ya terdaftarnya. pengusaha mah gini Aduh. langsung. Nah, Pak, aku mau tanya, kira-kira nih setelah Bapak merasakan langsung nih merek dagangnya diresmikan, ibaratnya sah lah secara hukum negara. Kira-kira perlu nggak sih Pak nih teman-teman yang mungkin sekarang UKM lain untuk mendaftarkan merek dagangnya menurut Bapak sebagai pelaku bisnis juga? Nah, kalau menurut saya pribadi untuk teman-teman pelaku usaha, saya sangat menyarankan untuk segera mendaftarkan mereknya. Jangan pernah berpikir bahwa kita usaha kok masih baru gitu loh. Tentunya kita melangkah untuk melakukan suatu usaha pun itu juga itu sebuah perjuangan menurut saya pribadi sih. Jadi alangkah sayangnya kalau kita tidak benar-benar yakin 100% aja jalan aja maksimal. Atau juga apalagi di masa saat sekarang pendaftaran itu menurut saya pribadi ya sangat dimudahkan kok dari Kemenkumham. Apalagi sudah bisa secara online. Jadi bagi teman-teman pelaku UKM, IKM tidak perlu berkecil hati. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Sudah banyak media. Karena merek itu sangat penting sih. Karena itu sebuah identitas usaha kita gitu loh. Kayak akte lahir ya kalau nama ya. Bisa menambah percaya diri juga Mbak Intan. Kan? Tapi tidak sekedar itu Mbak Intan. Jadi sebetulnya tidak sekedar nanti mendapatkan sertifikat. Dia mempunyai hak eksklusif. Nah, termasuk juga dia bisa mengembangkan usahanya. Dia bisa memberikan izin berdasarkan merek tersebut terdaftar. Dia bisa memberikan lisensi. Dapat keuntungan ya Pak ya dari orang lain lisensi kan? Bisa dengan waralaba, dengan franchise. Nah, itu juga memberikan hak-hak kepada pihak lainnya supaya bisa mengembangkan usaha, sekaligus juga sebagai pelaku usaha yang bisa mengembangkan usahanya dari tidak sekedar dari produknya, tapi juga berdasarkan merek tersebut. Jadi ada untungnya ya Bu ya. Keuntungannya luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi jangan lihat waktu pertama daftar kok mahal ya 1.800.000, tapi lihat keuntungan jangka setelah panjang, itu jangka panjang. Oke. Jangan sampai kita sudah berusaha dari awal 3 tahun berjalan, pas kita daftarkan ternyata sudah terdaftar gitu. Itu tuh yang kadang bikin gimana gitu ya. Sakit gak berdarah tuh kayak gitu ya Bu. Udah usaha 3 tahun pas udah daftarin dilala udah ada yang punya merek dagang itu. Itu prosesnya itu berapa lama tuh dari mulai mendaftarkan sampai keluar sertifikatnya? Ya memang prosesnya, mekanismenya itu dengan pendaftaran lebih dahulu. Dengan pendaftaran nanti ada namanya diumumkan. Nah, diumumkan nanti merek tersebut akan dilihat apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pendaftaran tersebut. Setelah itu diperiksa, oh ternyata tidak ada. Oh berarti merek tersebut layak untuk didaftarkan. Jadi kalau nggak ada klaim dari masyarakat lain aman Bu. Jadi gitu ya Bu ya. Oke. Ini makin seru nih obrolan mengenai hak merek dagang ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Bapak tahan dulu, Bapak kayak sampai ngomong terus nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol lagi selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik.
Iya, kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih bersama Kemenkumham dan lanjut aja kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai pentingnya ternyata kita mendaftarkan merek dagang kita nih karena kita harus mendapatkan perlindungan, kemudian ada keuntungannya juga, pendaftarannya bisa online jadi nggak perlu keluar rumah, cukup online, kemudian biayanya juga terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Karena jangan lihat, kalau kata Ibu kan tadi jangan lihat dari sekarang biayanya 1,8 juta gitu ya Bu ya, tetapi lihat rangkaian keuntungannya dan kalau usaha ini besar jadi kita nggak ada orang yang bisa mengklaim itu usaha mereka. Betul, gitu ya. Jadi memang kita harus memikirkan kalau punya usaha harus yang visioner. Bakal besar nih usaha kita. Ke depan kita bagaimana kan seperti itu kan. Benar gitu. banget Bu. Nah sekarang saya kembali ke Pak Ashadi nih. Pak Ashadi kan sekarang masa pandemik, tadi kita udah sama-sama setuju ya, masa pandemik akhirnya orang banyak yang bekerja dari rumah dan akhirnya menghasilkan ide-ide kreatif yang sangat luar biasa gitu. Nah menurut Bapak sendiri ada nggak sih pengaruh keinginan masyarakat untuk mendaftarkan merek mereka atau sebenarnya ketidaktahuan mereka yang membuat mereka akhirnya nggak daftar gitu, gimana Pak? Untuk masa pandemi seperti saat sekarang. ini, sebenarnya kalau saya melihat di sesama pelaku UKM ya, Bu Intan ya, mereka kesadaran untuk mendaftarkan merek sih antusiasnya tetap ada, tetap tinggi ya. Cuma kalau dibilang berdampakkah pandemi ini, tentunya sangat berdampak karena kan pergerakan ekonomi dan perusahaan kan melamban ya. Betul. Tapi memang alhamdulillah bersyukurnya dari Kemenkumham sendiri sudah memfasilitasi banyak, bisa via online ya, mungkin yang diperlukan di kami ya khususnya di pelaku usaha UKM, baik itu tahap untuk yang awal, pemula ataupun yang sudah berjalan, hanya informasi edukasi yang perlu diperlukan lah, lebih banyak lah. Sebenarnya sih lebih kepada, kalau menurut saya pribadi lebih kepada kesadaran si pelaku UKM-nya sih kadang ya Bu ya. Iya, Kadang kesadaran dari pelaku UKM-nya memang yang menurut saya pribadi saya melihat di teman-teman kesadarannya memang agak mungkin mesti sibuk yang lain lah segala macam, walaupun secara pribadi mereka sudah menyatakan penting, merek itu penting gitu loh, karena kan sudah zaman juga sudah semakin maju. Jadi ya tingkat kesadaran dari teman-teman lah yang harus benar-benar ditingkatkan. Dan sekarang kan sudah banyak nih kayak Departemen Perindustrian, terus ada media-media lainnya, bahkan sampai tingkat kecamatan pun sudah banyak menjadi fasilitator ya untuk pendaftaran. Nah, jadi mungkin bisa dari ranah-ranah tersebut yang lebih menggerakkan ke pelaku-pelaku UKM sih. Oke. Nah Pak, aku mau tanya nih, ada kendala nggak sih selama proses pembuatan ini, apa namanya, merek dagang sampai jadi resmi keluar sertifikatnya? Sambil diliatin dong. Oh iya. Merek dagangnya dan Oke, Mbak Intan ya. Oke, alhamdulillah kalau saya secara pribadi untuk yang pertama kali ini saya secara mandiri ini sertifikat ayam keramat rumah makan ayam bakar saya. Saat itu saya daftarkan tidak ada kendala sih Mbak Intan ya. Hanya saya mau cerita sedikit yang lucunya sih ya, cerita selucu nih. Jadi kalau usaha saya saat itu kan sudah berjalan kurang waktu 3-4 tahun lah. Nah saya baru terbesit mendaftarkan, langsung saya baru daftarkan. Nah ketika saya daftarkan secara mandiri di Kuningan kalau nggak salah ya Pak ya, Kuningan, saya konsultasi dulu dengan CS-nya sampailah selesai. Terus saya dapat semacam apa ya, resi lah, tanda terima, betul Pak. Saya dapat tanda terima, langsung secara PD-nya dong saya tanya dengan petugasnya, Mbak, ini saya sudah resmi ya, mereknya ini ya, punya saya. Ternyata belum Mbak Intan. Perlu pemeriksaan. Perlu pemeriksaan. Persis tadi bisa sampaikan. Perlu masa tunggu. Dengan merek dagang orang lain kan maksudnya gitu. Wah, di situ terus terang saya shock banget. Shock bangetnya tuh, aduh campur aduk. Ini ada masa tunggunya berapa lama Mbak? Wah, kurun waktu sekian bulan. Waduh, saya langsung udah 4 tahun berjalan. Waduh, gimana kalau merek ada itu yang punya gimana? Bener gitu ya? banget. Jadi disitulah saya jadi merasa, wah ini merek penting banget ya gitu. Kan. Udah saya pulang juga harap cemas tuh bawa selembar doang kan. Aduh ini merek semoga nggak ada yang pakai nih. Ya itulah yang memang jadi pemikiran para teman-teman UKM ketika proses pendaftaran. Tapi yakinlah kalau memang itu nama mereka, itu logo mereka, merek mereka, dan tidak meniru merek pihak lain atau orang lain sudah terdaftar, pastilah akan diterima. Betul. Itu ya Bu ya. Betul. Jadi memang harus ada. Jadi memang perlu ketelitian juga, kemauan juga cari yang punya merek itu tentunya. Nah, kalau Pak Suyud sendiri Pak nih kan dilihat dari konsultan ya, seorang konsultan HKI ini.
perkembangan di Jakarta sendiri khususnya deh Pak, seberapa besar sih pendaftaran merek yang ada di wilayah DKI Jakarta dan khususnya kayak sekarang udah mulai banyak online shop tebaran, produk-produk juga dijualkan secara online. Ini gimana nih Bapak melihat ini sebagai seorang konsultan? Iya, memang pertama kalau konsultan itu memang profesi. Kita keberadaan kita berdasarkan peraturan pemerintah. Keberadaan kita itu memang sebagai kuasa untuk pendaftaran. Tidak saja merek, desain, paten. Sebetulnya kebolehan saja untuk menggunakan jasa konsultan. Tapi kalau permohonan dari luar negeri, merek misalnya, itu wajib dengan jasa konsultan. Jadi nanti korespondensinya dengan kantor konsultan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM atau DJKI. Nah, kalau kita lihat banyak memang teman-teman konsultan di Indonesia itu memang pada umumnya berpraktek di DKI Jakarta. Pada masa sekarang ini mungkin karena musim pandemi di sini ada beberapa perusahaan yang melakukan mungkin merger atau akuisisi perusahaan akan menimbulkan merek baru. Itu ada beberapa yang geliat itu ada mendaftarkan merek. Tapi sekarang uniknya ini karena dalam waktu 3 bulan lebih ke sini ini ada startup baru. Dan itu juga tidak saja teknologi informasi yang didaftarkan, tapi juga dia ingin membranding dan dia mendaftarkan dan apalagi mereka sudah sangat fasih dengan pendaftaran online. Betul. Nah itu jadi minat untuk pendaftaran merek itu juga tetap ada. Tinggi ya, makin meninggi ya, makin tahun makin meninggi. Dan jangan salah juga sekarang itu ada sejenis startup juga memang binaan IKM juga. IKM kan industri kecil menengah. Jadi perkembangannya demikian. Perkembangannya ini ya, semakin orang makin melek ya, pentingnya ternyata untuk memiliki merek dagang yang sah atau resmi gitu ya. Karena ternyata tadi bilang kalau besar kan akhirnya kan itu menjadi sebuah keuntungan buat mereka sendiri ya. Nah terus Pak, kalau dari segi konsultan juga nih, ketika mereka mendaftarkan mereknya, terus otomatis sudah resmi lah ya, mereka mendapatkan proteksi dan hak-haknya nggak Pak? Ya otomatis ketika dia mendapatkan perlindungan ketika pada saat pendaftaran itu. Jadi ketika pendaftaran ada proses tapi dihitungnya sejak mereka mengajukan permohonan pendaftaran, dapat namanya tanggal penerimaan. Jadi itu 10 tahun, setelah itu dapat diperpanjang terus panjang merek itu digunakan. Ketika dia memiliki merek tersebut, dia punya eksklusif untuk memberi izin pada pihak lain untuk menggunakan, dilisensikan, dikomersialisasikan, atau misalnya ternyata ada begitu di lapangan kompetitornya menggunakan nama yang sama, dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum yang tadi juga disampaikan oleh Bu Sutira tadi. Delik aduannya lah. Harus ada pengaduan juga. Jadi betul-betul dia harus mengadukan, saya lah pemilik merek. Nah ternyata ada merek yang sama. Jadi kuat juga ya secara hukum ya kita ya. Kalau tiba-tiba misalnya nanti di luar sana ada orang kok pakai nama merek saya gitu, itu bisa ya kita foto kan zaman sekarang gitu ya, foto ngadu deh Bu, gimana nih Bu, karena kita udah resmi. Itu yang benar-benar dilindungin kan. Dan untuk perkembangannya juga ketika memang sudah lumayan usahanya bagus, akan terbuka juga untuk pendaftaran juga ke luar negeri. Itu kalau misalnya udah untuk expand ke luar negeri ya gitu, itu luar biasa. Makanya tadi kan dikatakan bahwa memang kalau punya mimpi jangan setengah-setengah ya Bu ya. Mungkin usahanya sekarang sekarang usahanya dari dapur rumah dulu ya, tapi siapa tahu bisa mendunia gitu kan. Nah Pak, coba dong lihatnya apalagi sertifikat kemudian hasil. Ini sertifikat saya yang secara mandiri. Jadi saya alhamdulillah banyak jalannya. Yang kedua ini produk saya satunya sambal kemasan. Ini dari binaan juga nih kalau yang ini. Kalau ini secara mandiri, ini dari binaan. Jadi udah ada 2 merek nih. Binaan UKM ya? Binaan UKM. Berarti yang 500.000 Bapak ini juga, yang 1.800.000 juga. Iya, gitu. yang pertama kan saya daftarkan yang rumah makan. Ya. Nah, yang kedua yang sambal kemasan secara binaan. Berarti termasuk bagus ini. Jadi ada inisiatif sendiri tanpa menunggu binaan IKM atau UKM, dia mengajukan pendaftaran. Itu sambalnya boleh lupa dikatasin Pak, jangan sertifikatnya aja. Jadi ini sambalnya. Ini produknya. Siapa tahu banyak yang berminat setelah ini. Jadi melindungi, jadi merek tersebut melindungi gambar atau logo yang dimiliki oleh Pak
Adi tadi, yang oke, tampil oke, di situ oke. di produknya. Itu ya tadi termasuk gambarnya, Iya, warnanya desainnya sampai juga warnanya. ya. Logonya, Ya, logonya. itu semua di situ. Oke, nah ini luar biasa nih informasi kita ini dan rasanya saya nggak berhenti mau di sini aja karena tentunya kan kita juga punya mimpi ya, punya usaha nanti ke depannya nih dan pengennya mereknya kita nih bisa resmi secara undang-undang negara. Jangan kemana-mana ya karena kami akan membahasnya lagi selain satu ini. Kita kembali lagi di Galeri Publik pemirsa dan kita masih akan membahas mengenai hak merek bersama Kemenkumham dan kita akan lanjutkan lagi. Kali ini saya akan bertanya dengan Bapak Suyut nih selaku konsultan nih. Pak, ada nggak sih Pak orang atau pelanggaran-pelanggaran lah dalam hal-hal ini gitu yang terkait pelanggaran merek ya terutama ya? Iya, ada beberapa pelanggaran merek. Jadi merek tersebut produknya atau jasanya digunakan oleh pihak lain secara tanpa tanggung jawab. Nah, yang lebih ini sebetulnya pelanggaran tidak hanya di situ. Pelanggarannya ternyata produk tersebut komposisinya itu ditambahkan atau dikurangi. Nah, ini yang merugikan konsumen. Itu yang membahayakan Nah, ya. di undang-undang merek sendiri sebenarnya sudah ditentukan apabila ternyata produk tersebut misalnya minuman atau katakanlah alat-alat kesehatan, obat-obatan ternyata itu katakanlah palsu dan isinya itu katakanlah itu ada komponen atau ingredient yang tidak sesuai spek, itu pidananya pun ditambahkan. Oh gitu. Iya, ditambahkan. Jadi apabila memang produk tersebut bisa menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, apalagi untuk kesehatan jiwa manusia, itu ditambahkan pidananya menjadi 10 tahun. Ancaman pidananya. Jangan Tapi main-main nih kalau jangan gitu main ya. sampai di situ. Jadi sampai katakanlah yang bahasa ininya adalah dioplos suatu minuman tersebut. Iya, iya. Nah, kemarin belum lama ada kasus mengenai disinfektan yang diperjualbelikan secara bebas, memanfaatkan situasi pandemi kemarin. Benar, Nah, kebetulan saya dimintakan sebagai memberikan keterangan terkait produk palsu tersebut. Wah, itu benar tuh Pak, harus betul. dikasih tahu ya. Jadi Iya. masyarakat nggak jadi korban lagi ya untuk produk-produk yang abal tadi. Ya, belum maksudnya. lagi berkaitan dengan komponen-komponen ya. Jadi misalnya ada produk di pasaran, di market, ternyata komponennya itu di dalamnya tidak sesuai spek. Nah, ini merek tersebut berarti komponennya melanggar hak yang lain, misalnya di bidang paten. Nah, itu. Jadi itu termasuk kategori pelanggaran. Oke. Iya. Jadi merugikan pemilik merek yang aslinya. Iya, merugikan merek yang aslinya, tetapi karena sudah terdaftar resmi, akhirnya punya perlindungan kan si Iya. merek aslinya ini kan. Nah, iya. sebenarnya intinya adalah itu kenapa kita harus mendaftarkan merek dagang kita, karena ketika terjadi kayak tadi tuh orang tiba-tiba dompleng nama kita gitu Iya. kan. Tapi karena kita sudah resmi, maka kita bisa mengajukan aduan gitu ya Bu ya. Betul, iya. Dan ini akan ada tindakan-tindakan secara hukum Iya. seperti itu. Selain itu Pak, kasus apa lagi Pak yang berupa pelanggaran merek selain tadi tuh misalnya namanya didompleng kemudian dioplos isinya, ada lagi nggak yang pelanggaran merek? Ya, ada dengan dia misalnya persaingan curang ya. Dia misalnya dengan cara mendaftarkan merek pihak lain. Nah, Seolah-olah miliknya. Nah, itu juga ada juga mungkin pelaku-pelaku usaha melihat misalnya produk ini didaftarkan untuk makanan misalnya. Dia daftarkan misalnya untuk kelas jasa. Itu nggak Nah, ini bisa. merugikan. Nah, karena perlindungan kita untuk untuk melindungi merek itu produk barang-barang dan barang jasa sejenis. Nah, ini jadi problem tersendiri. Misalnya contoh padi. Dia Ayam, mendaftarkan juga di sambal kelas keramat misalnya. untuk produk ya Pak ya. Yang produk saya sambal keramat, Iya, terus sama produknya ayam dan keramat. juga didaftarkan juga untuk jasanya. Ini untuk memberikan double perlindungan. Jadi proteksi ya. Iya, proteksi. Tadi kan Bapak melindungi rumah makannya nih. Iya. Sekarang dilindungi adalah si sambelnya itu Produknya, yang khasnya. iya. Oh. Nah, ciri khas di sini dianggap sebagai pemohon ataupun pemohon tidak beretikat baik, atau ternyata dia pemilik merek sertifikat tapi tidak beretikat baik. Jadi sertifikat itu seolah-olah hanya sertifikat tapi dia tidak menjalankan usaha. Yang penting kepegang. Iya, namanya. kepegang untuk memonopoli. Kadang-kadang ada terjadi aja ya demikian. orang-orang kayak Iya, gitu betul. ya. Nah, ada tindakan nggak Bu sama orang-orang kayak gitu Bu? Baik, tentunya di kantor wilayah kami bila mana masyarakatnya merasa terlanggar haknya seperti merek dibajak itu,
Jadi bisa mengadukan ke kantor wilayah tentunya, karena kami juga sudah jelaskan seperti tadi ada PPNS kami, penyedia pegawai negeri sipil, bagi masyarakat yang merasa mereknya atau dibajak oleh orang lain atau memang mereka ada melakukan pelanggaran terhadap merek orang lain, silahkan berkonsultasi di kantor wilayah. Nanti akan kami selesaikan, paling tidak kami akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan Kakanwil kami akan melakukan tindakan, melakukan juga pengawasan, pengaduan secara ini ya Pak Sudut ya. Karena tanpa juga pemilik merek itu melaporkan, ada dia punya sertifikat, dia buktikan, oh ternyata ada barang buktinya, dia begitu ketika belanja di pasar, oh ternyata ini barangnya dengan merek palsu sama pada pokoknya, itu dibawa ke Kanwil, nanti menyediakan. Nanti akan diteliti akan kebenarannya diselidiki, gitu loh. Akan diselidiki. Benar nggak bahwa merek si A ini ternyata dipakai oleh merek si B gitu. Bisa aja diketemukan seperti itu di pasaran. Oke, jadi ini ya artinya salah satu yang menguntungkan bagi kita adalah bagi pemilik merek. Ketika mereknya sudah resmi, sudah legal, artinya kan sudah mendapat perlindungan kayak tadi yang disebutkan ya. Karena sertifikat itu adalah bukti kepemilikan. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang sudah sah ya kan merek dagangnya. Yang punya merek kayaknya. Pak, namanya persaingan bisnis kan ada aja ya. Betul. Wah, lihat sambal keramat nih kayaknya nih enak nih, laku nih. Oke, saya mau buat. Oke, saya kira-kira ngikutin seperti itu gitu. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan apa sama orang yang mau mendompleng tanda kutip tapi dengan cara yang nggak fair gitu ya, nggak adil lah gitu. Kalau saya secara pribadi melihat misal ada serupa lah produk saya yang sama di pasaran atau di lapangan, tentunya secara pribadi ya yang secara umum saya lakukan adalah mentelusuri dulu dong kebenarannya gitu loh, bahwa ini diproduksi di mana. Ketika saya sudah dapati datanya ya seperti yang Ibu Bapak anjurkan, saya coba laporkan ke Kemenkumham, kepada instansi terkait bahwa merek tersebut ada di pasaran, sementara saya sudah mendapatkan lebih dulu lah, ceritanya seperti itu Mbak Intan. Mungkin hal-hal seperti itu sih secara umum yang bisa saya lakukan sih. Ada beberapa cara sebetulnya Mbak Intan. Jadi sebetulnya ketika ternyata ada barang buktinya ada, kita bisa membuat surat peringatan dulu, memberitahuan bahwa kita ya sebagai owner kita sebagai pemilik sah. Dan sebetulnya juga memang dia punya hak juga kalau ternyata ini merupakan pelanggaran loh. Tapi sebetulnya undang-undang juga menyediakan fasilitas, bisa dimediasikan. Jadi bisa penyelesaian sengketa alternatif namanya. Kalau mediasi selesai ya sudah kan berarti dia mengakui kesalahannya. Paling gitu yang kedua saya infokan ke yang bersangkutan bahwa mohon segera daftarkan merek karena merek itu penting ternyata. Atau kalau misalnya mau ada mekanismenya diselesaikan dengan damai, atau dengan memberikan izin silakan menggunakan dengan standar kita punya bisnis. Jadi kita melisensi ya Pak ya. Melisensi. Jadi berteman di sana. Oke, nah jadi sebenarnya intinya balik lagi enaknya karena kita sudah terlindungi. Jadi ketika ada orang menggunakan merek kita bisa kayak tadi tahapannya ya. Mungkin pertama kita mengirimkan surat secara pribadi sebagai owner ya kan. Ya kalau secara mediasi nggak bisa, kita bisa lanjuti ke yang ranah hukum gitu ya. Nah Bu, ada ini nggak sih Bu kayak kasus-kasus dari yang mungkin dirasakan juga dan Kanwil juga menangani Bu yang terkait merek ini Bu? Itu sepertinya kalau di Kanwil tidak menangani kasus, maksudnya kasus itu tidak ada. Ya umum kasusnya itu biasanya adalah di pengadilan. Di pengadilan. Tapi hanya terima pengaduan ya? Iya, terima pengaduan. Jadi Kanwil itu koordinasi dengan PPNS di DJKI apabila memang ada pengaduan yang proses seperti tadi. Nah, ketika tadi ternyata terbukti, nanti di pengadilan apakah memang ini suatu pelanggaran yang memang harus dibuktikan secara pidana. Tapi biasanya di tim yang turun ya Pak Suyut ya. Nanti di pengadilan niaga itu Bu. Kalau misalnya itu nanti gugatannya bisa gugatan ganti rugi. Berapa nilai kerugian dari merek yang tuh biasanya tuh kalau udah kerugian itu ya. Iya dong, orang kita yang ya Pak, Bapak yang ngulek ya Pak ya. Iya betul. Tanpa itu ya. Tiba-tiba ada orang mau mendompleng udah besar gitu kan. Tapi biasanya di kasus di pengadilan niaga itu biasanya karena tadi ada orang yang mendompleng, mengklaim seolah sebagai pemiliknya, si pemilik merek yang aslinya dia mengajukan gugatan pembatalan agar itu dibatalkan pendaftaran merek tersebut. Nah,
kembali si aslinya akhirnya kembali menjadi pemilik merek. Oke, intinya itu. Kita menyelamatkan merek dagang kita ya, gitu. Dan jadi undang-undang seperti itu mengaturnya. Seperti itu ya. Nah ini buktinya kan Bapak tadi memperlihatkan 2 sertifikat, yang ini 2 ya sebenarnya Pak ya, 2 sertifikat atau apa? Ya, 2 kan itu formulir dan itu sertifikat. Oh, kalau formulir ini berarti udah sah belum? Formulir ini menunjukkan adanya permohonan pendaftaran, siapa pendaftarnya, artinya dia sebagai pemilik, jenis barangnya apa, tanggal berapa diajukan permohonan pendaftaran. Jadi dihitungnya sejak pada saat kepemilikan pendaftaran itu. Siap, karena merasakan keuntungannya ya Pak ya. Betul banget. Jadi dari ayam bakarnya, sambelnya, apalagi Pak nanti Pak daftarin Pak. Insya Allah kedai keramat juga akan saya daftarkan. Amin. Nah gini nih pengusaha yang kalau memang udah ngerti pentingnya harus mendaftarkan merek, akhirnya mengerti bahwa semua harus dilindungi gitu ya Pak ya. Baik, kita masih akan ngobrol lagi, Anda jangan kemana-mana, tetap di Galeri Publik. Kembali lagi bersama kami dalam Galeri Publik bersama Kemenkumham, dan kita akan lanjutkan pertanyaannya. Makin kesini makin seru pertanyaannya ya, karena ternyata rasa ingin tahu itu semakin besar ketika kita paham ya, bahwa ternyata kita dapat perlindungan ternyata begitu kita sudah terdaftar merek dagangnya gitu ya Bu ya. Betul. Nah mungkin sekarang saya mau tanya sama Ibu nih Bu. Bu, gimana sih caranya pemerintah nih melakukan pengawasan terhadap pelanggaran untuk kekayaan intelektual tersebut Bu? Tentunya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah, tentunya setiap provinsi itu tentu bekerja sama dengan instansi terkait penegak hukum tentunya. Karena di sini hukumnya melakukan pengawasan, kemudian penegakan kekayaan intelektual tanpa ada kerjasama dengan penegak hukum. Tentunya kami tidak akan bisa melakukan tindakan karena itu semua kan delik aduan. Dan nanti seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Suyut, itu kan nanti muaranya ke pengadilan niaga, kan seperti itu. Jadi edukasi itu memang penting sebetulnya untuk masyarakat nantinya. Gitu. Untuk masyarakatnya. Nah kalau dari Pak Suyut sendiri kan sebagai seorang konsultan nih Pak nih, banyak nggak sih Pak pemohon atau pemilik merek yang mengkonsultasikan terkait pelanggaran hak merek tadi Pak? Iya, umumnya memang ketika datang ke kantor konsultan, mereka punya problem. Udah punya masalah dulu ya. Problem. Ketika dia mengecek ternyata wah Pak, ini merek kita ada sama pada pokoknya nih dengan dalam daftar umum merek, kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Nah ternyata, oh Pak ternyata yang datang itu, ini merek kita dipakai orang, udah didaftarkan lebih dulu oleh orang. Oh Pak ini ternyata merek kita di lapangan ternyata ada yang sama, mirip-mirip. Nah itu kendala-kendala seperti itu yang datang ke teman-teman, ke kantor, tidak saya kantor kami, juga ke kantor teman-teman seprofesi kami juga seperti itu. Pada umumnya demikian. Dan biasanya disikapi dengan berbagai pilihan penyelesaian. Apakah dengan tetap mendaftarkan merek tersebut, apakah dengan mencoba mengkomunikasikan dengan ternyata si pengguna merek yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah itu dikembalikan kepada masing-masing pihak tersebut bagaimana penyelesaiannya. Itu teman-teman konsultan biasanya ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Punya cara untuk bernegosiasinya lah ya. Karena kan ibaratnya kok kayak gitu kan ada dua tadi dikatakan oleh Ibu juga dan Bapak ya. Bisa secara komunikasi ya kan, negosiasi, atau dengan cara ya tadi ke hukum tadi ya. Hukum tadi. Baik. Nah mungkin buat Ibu sendiri Bu, mungkin masyarakat atau pemirsa di rumah juga pengen tahu nih gimana sih caranya Bu kalau misalnya kita mau melaporkan atau misalnya ada pelanggaran kekayaan hak intelektual nih, atau ada prosedurannya atau bagaimana Bu? Gini, kalau menurut di KUHP bahwa pelanggaran kekayaan intelektual itu atau khususnya merek, deliknya adalah delik aduan. Tentunya kami dapat memproses itu harus ada pengaduan dari si pemilik merek. Tanpa adanya pengaduan tentunya kami tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Dan tentunya juga di kantor wilayah juga kami ini punya PPNS yang tadi juga dijelaskan. Kemudian juga kita Bapak dan Ibu pengaduannya bisa juga melalui tadi yang kita buka di dgip.go.id. Melalui laman itu bisa, kemudian bisa datang ke kantor sendiri untuk menceritakan apa kasusnya itu, apa sih sebetulnya yang dilanggar.
Seperti itu. Dan disertai juga bukti-bukti yang cukup untuk Betul. menjelaskan Kalau kepada bisa dapat produk yang dimaksud Iya. sekalian, Ya, kalau sekalian bisa dibawa ya. ini Dibawa, loh, saya kok mirip dengan punya ini udah dipakai si A, pamannya dengan karena B, tanpa seperti itu si pihak nanti PPNS di DJKI tidak bisa melakukan tindak lebih lanjut. Oke, jadi emang butuh bukti juga ya Betul. untuk kita mengadukan Iya. tadi ya. Jadi buat pemirsa nih, mungkin kalau yang sedang usaha terus tiba-tiba ngeliat, ih saya udah ngedaftarin deh kayaknya nih. Tapi kok nih ada orang mirip-mirip ya produknya ya. Nah ini bisa diadukan ya Iya. pengaduan. Kemudian nanti bisa dicari penyelesaiannya. Semoga sih dengan ada penengahan jadi bisa berjalan dengan Iya, lancar ya. betul. Tapi paling nggak minimal merek dagang kita ini sudah bisa sudah resmi ya secara Betul. undang-undang. Itu Betul. dulu aja deh sekarang kita ya kan. Itu yang paling penting Iya. kan. Nah, untuk Pak Suyut sendiri nih Pak, sekarang kan di masa pandemik ini kan tadi saya juga udah ngomongnya bahwa banyak orang akhirnya mungkin kena imbas, kemudian ya berusaha di rumah, nggak tahu dilalah makin maju nih Pak ya, pagi zaman bulan puasa kemarin tuh yang hampers luar biasa kan ya Pak ya gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak nih hal-hal kayak gini apa yang mungkin Bapak kasih tahu lagi stepsnya apa yang harus dilakukan bagi mereka yang tadi merasa bahwa ini mah usaha rumahan doang kok gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka paham ini penting loh gitu. Ya, di kita saya juga kebetulan dari teman asosiasi, kita tidak sekedar memberikan penanganan terhadap klien masing-masing. Kita juga kerjasama dengan ekonomi kreatif misalnya, kita kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta misalnya. Itu kita juga melakukan juga sosialisasi dan juga semacam pembinaan, bantuan konsultasi bidang KI. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa sebetulnya tidak saja nanti sekedar untuk mengajukan pendaftaran merek, tapi memberikan kepercayaan bagi mereka bahwa merek tersebut nanti bisa dikembangkan menjadi bagian dari transaksi bisnis atau usaha. Yang tadi sudah saya contohkan bahwa memang dimungkinkan juga nanti memberikan lisensi, dikomersialisasi, atau kemungkinan nanti membuat sistem franchise misalnya. Nah itu nanti sudah nanti di bidangnya bukan hanya perlindungan merek lagi, nanti ada sistem bisnis yang dimiliki oleh si pemilik merek tersebut, Ibu Intan. Iya, jadi artinya untuk kita mengembangkan bisnis juga lebih tenang ya. Betul. Mau promonya gaspol boleh, karena udah sah kan merek dagangnya gitu kan. Jadi artinya sebenarnya kita mendaftarkan merek dagang ini adalah memang untuk diri kita juga ya, buat merek kita juga intinya Identitas seperti itu. kita juga. Baik Ibu, sebelum kita tutup perbincangan kita, mungkin Ibu bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama para pemohon pendaftaran kekayaan intelektual. Baik, kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya tentu baik itu merek, cipta, kemudian paten, desain industri, ataupun ingin mengadukan pelanggaran kekayaan intelektualnya atau mereknya yang sudah dilanggar orang lain oleh pihak orang lain yang ingin memiliki seperti yang punya Pak Adi tadi, tentunya Bapak Ibu bisa menghubungin kami yang seperti tadi saya jelaskan, bisa di dgip.go.id atau bisa langsung datang ke kantor wilayah. Ya. Itu yang bisa kami bantu. Kami siap membantu karena laman itu 24 jam dibukanya. Jadi silahkan membuka laman itu. Baik. Jadi silakan buat semuanya dibuka lamannya 24 jam ya. Betul. Monggo silakan dan pendaftaran juga insya Allah dibuka selalu ya untuk memudahkan kami masyarakat. siap melayani masyarakat. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Baik. Tidak terasa Sama-sama, 1 jam sudah kita menemani. Sama-sama, Tapi Bapak. Bapak saya ini nggak bohongan loh Pak. Ini sambal Bapak Pak. Saya nggak meniru Pak. Oh, iya. Beneran. Baik, betapa pentingnya ternyata kita mendaftarkan merek dagang kita agar resmi, agar terdaftar secara undang-undang negara, dan yang terpenting adalah keuntungannya sebenarnya buat usaha kita juga. Jadi segera daftarkan merek dagang Anda dan langsung Anda merasakan keuntungannya secara langsung. Baik, saya Intan Eritama pamit dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.